Selamat malam Pak Firman. Selamat malam, Pak Johannes. Ya, we are ready. Go ahead Oke, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Bapak dan Ibu semua yang sudah hadir malam hari ini. Ya, baik. em, Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan yang Maha Esa yang memberikan kesempatan kita hari ini, kesehatan, kesempatan ya, dan juga hari yang kalau di tempat saya cukup terang ya hari ini ya. Atau di tempat Bapak Ibu semua. Mudah-mudahan tempatnya juga terang, nyaman ya. Nah, dan sinyalnya juga kuat sehingga bisa menikmati acara malam hari ini. Malam hari ini persembahan dari kami SNM Consulting, kantor konsultan manajemen yang membantu perusahaan membangun sistem manajemen ya dari sisi marketing, operasional, keuangan, dari aspek legalitas ya dan sebagainya yang membantu perusahaan step by step ya menuju sebuah korporasi. Ya, tema besar kami itu adalah korporatisasi. Korporatisasi itu adalah transformasi dari bisnis perorangan, keluarga ya, dari biasanya itu yang kecil ya, biasanya perorangan begitu ataupun keluarga yang dilakukan oleh family menjadi step by step menuju sebuah anak tangga korporasi. Ya. Kalau di materi-materi kami yang biasanya kita sampaikan di grup ya, di grup Telegram ataupun WhatsApp itu ada 8 anak tangga langkah demi langkah menuju korporasi ya. Ya, itu adalah hasil dari riset tim SNF ya, bertahun-tahun meneliti bagaimana sebuah perusahaan itu melangkah ya dari proses awal ya dari mulai berdiri sampai dia itu laba, kemudian ada RPD dan juga bisa sampai ke tahap 8 yakni uh, dia berekspansi. Baik, em, malam hari ini bincang santai korporasi kita membahas Nvidia ya. Beberapa kali terakhir ya itu santer sekali ada AI buatan China, DeepSeek itu yang eh, kata kawan-kawan itu merangsek gitu. Apa namanya? Kalau dalam pertempuran masuk ke dalam, waduh, masuk ke dalam Pentagon, nah, gitu. Masuk ke dalam ring satu dari dunia per AI-an, kemudian membuat gempar nih, namanya Nvidia. Nah, kita perlu tahu malam hari ini seberapa gemparkah, seberapa bergetarkah markas Nvidia itu sehingga eh, konon katanya menurut orang-orang itu ini sahamnya rontok begitu. Nah, bener nggak sih sahamnya di Amerika sana itu turun drastis? Nah, kita akan lihat dari paparan pemateri malam hari ini yang dibawakan oleh Bapak Reno Adrian. Beliau salah satu konsultan kami di SN Consulting ya. Nanti Bapak dan Ibu bisa mengajukan pertanyaan ataupun menyampaikan pendapat boleh ataupun menambah wawasan menambah insight baru kepada halayak malam hari ini ya supaya kita sama-sama saling share ya sharing ya
ada informasi harus disaring dulu, baru disaring kan gitu. Nah, banyak itu yang membahas itu eh, di DeepSeek-nya ya, di DeepSeek-nya. Tapi kita harus pahami bahwa yang kami bahas di Bincang Santai Korporasi ini adalah perusahaan-perusahaan yang sudah bisa kita lihat datanya. Nah, kebetulan Nvidia ini bisa kita lihat datanya di apa bursa Amerika kalau nggak salah ya. Nanti akan dibahas oleh Pak Reni. Begitu ya, Bapak dan Ibu. Malam hari ini materi sudah kita rekam. Bapak Ibu juga akan mendapatkan apa file PDF materi yang disampaikan grup di grup WhatsApp untuk grup ini ya, grup apa namanya? Grup bincang cinta santai kita malam hari ini. Oke, mungkin dari saya seperti itu awalannya. Monggo langsung saja saya sarahkan ke Pak Reno untuk dimulai. Silakan Pak Reno. Ya, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam ini kita akan bahas topiknya terkait dampak DeepSeek terhadap NVIDIA. Nah, kemarin itu sempat ramai ya bahwa kehadiran DeepSeek ini cukup memberikan efek yang lumayan besar gitu terhadap nilai pasar NVIDIA. Dan sebenarnya NVIDIA ini sudah mengalami kenaikan nilai pasar yang sangat drastis, sangat-sangat eksponensial sejak tahun 2023. Nah, apakah korporasi ini ya yang apa namanya nilai pasar sudah sangat-sangat besar, posisinya sudah sangat kokoh ini terancam itu dengan kehadiran DeepSeek ya di industri AI. Nah, apakah benar demikian? Nah, kita lihat dulu terkait perusahaan Nvidia sendiri. Nah, Nvidia itu didirikan pada tahun 1993 ya oleh Jensen Huang yang saat ini itu juga masih menjabat sebagai CEO di Nvidia. Tapi dia tidak sendirian, dia itu waktu itu bersama Chris Malakowski dan Curtis Brin. Nah, mereka itu awalnya bertemu di sebuah perusahaan bernama LSI Logic ya. Dan mereka waktu itu melihat potensi pasar, potensi besar ya di grafis komputer. Akhirnya mereka memutuskan em, mendirikan Nvidia itu. Ya. Tujuannya itu awalnya memang untuk menciptakan teknologi grafis yang lebih baik, yang lebih cepat untuk komputer pribadi. Yang di mana saat itu eh, komputer pribadi itu masih sangat-sangat eksklusif. Tidak banyak orang yang memiliki komputer pribadi. Dan mereka memulai ya saat industrinya itu mulai naik, mereka mengembangkan eh, chip grafis untuk game dan juga aplikasi 3D ya. Nah, kemudian keberhasilan mereka pertama kali itu datang tahun 95 ketika mereka merilis chip pertama mereka namanya NV1, tapi akhirnya mereka terus berinovasi sampai pada akhirnya itu di tahun 2012, nah dia itu mulai apa ya bisa dibilang merevolusi AI lah. Mereka mulai melakukan penelitian deep learning, terutama eh, terkait kartu grafis mereka. Gitu. Kemudian di tahun 2016 muncullah ya NVIDIA AI dan data center expansion saat itu. Dan salah satu GPU-nya itu
di mana investasinya sangat besar dan mereka akhirnya merilis Nvidia Tesla P100. Nah, itu yang pada tahun itu 2016 awal-awal AI naik itu memang GPU yang dirancang khusus untuk AI dan juga komputasi data center. Nah, di tahun 2020 mereka akhirnya mendominasi pasar AI ya dengan GPU mereka RTX 30 series. Nah, itu peningkatan yang sangat-sangat besar ya di AI dan Hah? untuk gaming juga. Nah, hingga pada tahun 2023 secara kapitalisasi pasar dia itu sudah bisa dibilang ya terbesar gitu eh, di pasar saham di eh, apa namanya di dunia ya bisa dibilang di dunia yang melampaui 1 triliun dolar ya bersama perusahaan-perusahaan teknologi lainnya seperti Apple, Amazon, eh, Google, Microsoft ya jadi ada 5. Nah, hingga saat ini dia sudah bisa mendominasi ya dalam AI dan GPU untuk AI. Jadi kalau udah namanya apa namanya perusahaan-perusahaan besar, korporasi-korporasi besar lain yang ingin mengembangkan AI-nya, itu mereka harus menggunakan eh, processing unit yang kuat gitu, yang bisa menghasilkannya ya cuma Nvidia. Oleh karena itu, makanya nilai pasarnya bisa eh, naik secara eksponensial. Nah, segmen bisnisnya itu ada beberapa dari gaming, ya seperti kartu grafisnya yang GeForce, dia memang khusus untuk gaming. eh, Dia salah satu segmen yang terbesar buat mereka. Jadi itu bisa buat PC, buat konsol, kemudian data center juga mereka pemain utama dalam pasar pusat data ya. Ya, jadikan solusi komputasi untuk cloud computing, AI dan machine learning. Nah, kemudian juga di otomotif, itu istilahnya NVIDIA Drive ya. Nah, itu untuk dipakai untuk smart vehicle, kendaraan pintar, ya. Untuk navigasi dan juga pengenalan objek secara otomatis. Dan juga kemudian kartu grafis Quadro itu ya di segmen professional visualization, khususnya untuk yang apa namanya, khususnya di bidang desain grafis, arsitektur dan animasi 3D, gitu. Yang biasanya orang desainer gitu ya, membutuhkan visual tingkat tinggi itu desain komputer, edit video, atau simulasi. Nah, itu. Sama yang terbaru tentunya AI dan deep learning. Nah, itu. Jadi eh, mereka memang pada akhirnya bisa menjadi eh, pemimpin di pasar AI hingga hari ini tentunya melalui perjalanan yang sangat-sangat panjang. Ini istilahnya NIM, NVIDIA Inference Microservice. Nah, ini platform ini apa namanya itu istilahnya untuk mendistribusikan model-model AI itu ya secara lebih efisien ke berbagai perusahaan. Jadi kalau dia udah eh, istilahnya udah menyediakan AI solution gitu, solusi AI, kalau mau dipakai oleh apa namanya ke perusahaan-perusahaan itu di apa namanya diintegrasikan apa namanya didistribusikan ya oleh platform ini istilahnya. Kemudian, nah di sini ada kita lihat ada gambar-gambar laptop ya. Itu eh, apa namanya ini di sini kita lihat beberapa laptop dan workstation yang dilengkapi dengan
GPU-GPU-nya apa RTX gitu kayak Asus ya, kebanyakan Asus di sini. Dan ini memang dirancang ya untuk mendukung aplikasi AI eh, yang membutuhkan daya komputasi tinggi. Nah, jadi memang NVIDIA itu menyediakan alat untuk menyesuaikan dan mengoptimalkan model AI secara langsung di PC-nya. Nah, itu apa namanya sangat krusial gitu untuk aplikasi yang memakai AI dan mengutamakan apa namanya efisiensi biaya lah istilahnya. Nah, jadi istilahnya ini sangat-sangat mempercepat aplikasi di PC ya. Nah, dan betapa GPU-nya NVIDIA ini sangat diadopsi di industri oleh perusahaan-perusahaan yang eh, produksi laptop. Tidak hanya di situ, ini istilahnya generatif AI ya. Jadi ini mengubah industri farmasi juga. Nah, jadi AI generatif ini digunakan untuk menguji apa namanya senyawa-senyawa kimia gitu ya untuk kandidat obat istilahnya. Nah, jadi mereka bisa pakai AI itu si peneliti-peneliti ya. Dengan NVIDIA AI ini, jadi penemuan obat itu jauh lebih cepat dan apa ilmu eh, farmasi itu jauh lebih maju perkembangannya. Sama juga NVIDIA Omniverse. Jadi itu dipakai hmm, untuk yang apa industri-industri kayak contohnya itu di sini Siemens sih. Contohnya Siemens itu kan dia suka apa namanya merancang produksi ya proyek-proyek industri yang skalanya itu besar. Nah, sebelum itu diaplikasikan dan diimplementasikan secara real, secara nyata, mereka tuh membutuhkan AI dulu itu untuk mensimulasikan dan optimisasi ya dalam lingkungan digital dulu sebelum nanti diimplementasikan di fisiknya. Jadi di sini memang sampai masuk ke industri manufaktur juga, istilahnya NVIDIA Omniverse. Ya. Nah, atau mereka nyebutnya digital twins, kayak menduplikasi ke apa namanya situasi yang real lah dengan bantuan AI. Nah, ini ada namanya Foxconn Robotic, salah satu produsen elektronik terbesar di dunia. Nah, jadi sama penggunaannya menggunakan yang Omniverse itu apa namanya dia membangun pabriknya itu menggunakan bantuan NVIDIA. Nah, jadi Foxconn ini bisa apa ya mengoperasikan robot-robotnya itu dengan istilahnya itu NVIDIA Isaac ya. Jadi robot-robot pintarnya itu bisa dilatih menggunakan teknologinya NVIDIA karena memang ekosistemnya Foxconn itu memakai apa namanya berbasis robotik. Nah, ya jadi eh, apa namanya teknologi AI ini digunakan dalam otomatisasi di sektor-sektor mulai dari manufaktur tadi, farmasi sampai di robotik ini ya. Itu juga dipakai di bawahnya itu ada Amazon sama. Nah, sama menggunakan juga yang namanya digital twins tadi untuk eh, Amazon itu mengoperasikan gudang mereka. Mereka mensimulasikan dulu dan mereka akhirnya bisa mengoptimalkan ya seluruh operasi gudang dalam lingkungan virtual sebelum di fisiknya, sebelum diterapkan di dunia nyata. Jadi istilahnya dipakai perusahaan-perusahaan itu pakai NVIDIA lah ya untuk ngetes konfigurasi, ngetes alur kerja tanpa harus ngubah-ngubah fisiknya. Gampang ya.
Efeknya apa? Ya itu ya jadi efisien, kurangin waktu ya. Eh, Tanpa ada biaya yang biaya kerusakannya besar tentunya, dan lebih pintar pastinya hasilnya nanti. Sama dipakai di otomotif. Di salah satunya tuh BMW Group ya. Dia juga make si NVIDIA Omniverse ini untuk mengoptimalkan apa namanya, untuk mengembangkan mobil otonom, mobil yang bisa apa namanya smart car lah, untuk bisa eh, navigasi secara pintar. Sama juga untuk membangun pabrik mereka, untuk perencanaan pabriknya ya. Ya, oke. Kemudian eh, apa namanya? Nah, kita lihat di sini. Itu perkembangan mobil self driving itu bisa pesat seperti itu sekarang. Tentu membutuhkan GPU yang kencang. Dan GPU yang kencang ini eh, diproduksi oleh Nvidia. Jadi Nvidia itu apa kebanyakan memang eh, B2B dan dipakai oleh korporasi-korporasi besar lain ya, yang di Amerika atau di dunia. Makanya peran dia ini sangat vital gitu untuk ke depannya. Jadi ini perlu kita pahami dulu gitu ya, posisi si Nvidia ini dalam industri AI itu sangat-sangat penting ya. Saingannya itu AMD, Intel ya, bisa dibilang ya eh, sudah beda gitu levelnya, sangat-sangat jauh gitu, udah beda level. Nah, sebenarnya apa yang terjadi akhir-akhir ini gitu? Kenapa perusahaan ya dengan posisi yang sangat kokoh ini apa namanya katanya ya terancam gitu? Kenapa? Nah, itu katanya ya muncul pemain baru dari Cina namanya DeepSeek. Dia ini menggunakan teknologi open source, dan apa namanya, kalau open source itu semua developer ya itu bisa bisa berkontribusi di situ untuk membuat sistemnya itu semakin cerdas, bisa semakin pintar lagi. Jadi semua bisa bisa apa namanya ngasih andil lah ke situ ya. Eh, Dibanding yang apa namanya ini kan open source ya. Kalau closed source itu yang kayak ChatGPT kayak gitu. Terus Gemini-nya Google, nah itu closed source. Nah, nah si DeepSeek ini ya menarik perhatian karena mampu menghasilkan model AI yang sangat-sangat kompetitif. Nah, tapi eh, laporan resminya itu memang tidak ada ya. Hanya klaim-klaim gitu. Klaimnya adalah biayanya itu jauh lebih rendah dibandingkan dengan korporasi-korporasi besar yang menghasilkan AI seperti OpenAI dan Google. Katanya seperti itu. Klaimnya sekitar 6 juta dolar. Ya, dibandingkan dengan yang sampai bahkan ada yang belasan miliar dolar ya kalau perusahaan-perusahaan itu yang korporasi-korporasi besar. Nah, dampaknya seperti apa ke Nvidia? Nah, memang DeepSeek ini kan baru-baru akhir ini ya, jadi kita baru lihat efek ke jangka pendeknya, yaitu kalau kita melihat efek jangka pendek ya, pasti ke nilai pasar saham ya. Jadi memang dari segi apa ya, kepercayaan investor gitulah, reaksi investor. Jadi lebih sudut pandangnya ke reaksi investornya sih kalau ini. Belum langsung ke Nvidia-nya. Jadi kalau di pasar saham itu, saham Nvidia-nya jatuh 17%. Karena apa? Karena kekhawatirannya aja. Karena
idenya adalah, oh kita aja, perusahaan aja bisa gitu mengembangkan AI model dengan harga yang murah tanpa harus mengandalkan GPU yang mahal dari Nvidia. Nah, jadi investor itu khawatir gitu dengan masa depannya Nvidia. Nah, hingga itu membuat perusahaan-perusahaan besar di sektor AI ya kayak Nvidia itu eh, ya rada khawatir kemarin. Nah, bahkan beberapa analis itu berkata bahwa dia bisa memperlambat permintaan untuk chip canggih ya gitu. Untuk eh, yang dapat mempengaruhi profitabilitas Nvidia dan perusahaan lainnya dalam ekosistem AI. Itu kan masih prediksi, belum kita bisa lihat hasilnya. Tantangannya apa untuk Nvidia? Nah, ya awalnya itu eh, apa namanya? Ya Nvidia itu harus berpikir ya gimana caranya menghasilkan eh, harus punya daya tawar added value yang lebih lah. Harus punya added value yang lebih, dia punya capital yang kuat, ya dia ada di ekosistem yang saling mendukung satu sama lain ya, eh, di apa namanya di industri, eh, antar industri di korporasi-korporasi itu. Nah, kita lihat nanti gimana respons Nvidia, terutama dalam menghadapi pembatasan ekspor chip dan persaingan yang semakin ketat di pasar AI global. Jadi sebenarnya kalau nanti AI pun makin apa namanya makin dibutuhkan gitu ya, semakin banyak yang mengadopsi, eh, nanti pada akhirnya pun demand-nya GPU-nya Nvidia pun juga akan naik gitu sebenarnya. Jadi sebenarnya tidak 100% mengkhawatirkan gitu ya. Tidak 100% mengkhawatirkan. Jadi kita lihat lagi. Nah, memang kemarin itu DeepSeek AI System ya, itu banyak yang download kemarin di Apple Store di Amerika Serikat. Nah, itu mengalahkan ChatGPT. Jadi memang secara apa namanya dia bisa menghasilkan mendapatkan attention yang lebih lah di apa di market gitu. Mereka bisa menghasilkan attention yang tinggi ya. Eh, jadi ya cukup secara jangka pendek sebenarnya itu berefek gitu ke apa namanya korporasi-korporasi AI yang ada di Amerika atau di dunia. Nah, tapi kalau kita lihat sebenarnya ya, itu nggak bisa dibilang juga berdampak atau berefek secara langsung ke Nvidia sebenarnya. Ya, Em, karena DeepSeek itu kan sebenarnya fokusnya ke apa namanya model bahasa ya. Dia itu bukan memproduksi GPU seperti Nvidia, atau belum bisa lah sudah dibilang, kita nggak tahu kapan nanti si DeepSeek ini bisa menghasilkan GPU seperti Nvidia. Tapi posisi Nvidia di sini masih sangat kuat gitu sebenarnya. Karena yang bisa menghasilkan GPU cuma Nvidia. Nanti misalkan suatu hari DeepSeek itu udah bisa belajar gitu ya menghasilkan GPU seperti Nvidia, itu baru ancaman utama di situ. Ya, ya di sini ada beberapa poin untuk membedakan apa antara DeepSeek dari Nvidia. Fokusnya memang ya itu DeepSeek itu peningkatan algoritma gitu ya, machine learning, eh, language model, bukan bukan di hardware, bukan di hardware kayak kayak Nvidia. Jadi eh, kata kuncinya di situ. Ya, ya. Jadi secara angka Nvidia itu masih sangat kokoh lah selama tahun kemarin.
ya penghasilan, revenue, pendapatan lebih dari 100% meningkat, dan net income itu juga sama, jauh-jauh meningkat, ya ratusan persen. Jadi tahun kemarin memang tahun-tahun yang sangat-sangat sukses gitu ya bagi Nvidia, dan akan sulit ya momentum yang sekencang ini tiba-tiba dirusak oleh perusahaan seperti DeepSeek ini dalam waktu yang singkat sepertinya. Dan eh, apa namanya, hanya waktu sebenarnya yang bisa membuktikan nanti apa yang bisa DeepSeek lakukan ke depannya gitu, dan apakah benar-benar bisa menggeser posisi Nvidia sebagai eh, apa namanya, ya mengancam posisi Nvidia sebagai produsen GPU lah ya. Jadi ini secara apa namanya total return yang dihasilkan oleh Nvidia dibanding S&P 500 dan juga Nasdaq ya, sangat-sangat jauh di atas pasar. Eh, jadi istilahnya ada simulasi kalau $100 ditaruh di tahun 2019, sekarang itu udah 1.500-an dolar. Jadi sangat-sangat eksponensial gitu. Dan terutama dimulai di tahun 2018, 2019, dan lebih eksponensial lagi di tahun 2023 kemarin. Nah, ini market cap si Nvidia ada yang 1 hari kemarin, ada yang 5 hari kemarin, dan 1 bulan kemarin. Secara 1 bulan kemarin, 1 bulan terakhir, dia ada penurunan sebesar 17%. Tapi dari 5 hari kemarin itu sudah merangkak naik pelan-pelan walaupun 1,5% dan 5,35% ya. Jadi investor udah mendapatkan kepercayaan dirinya kembali. Gitu. Ya sebenarnya dampak yang paling besarnya itu sebenarnya ke perusahaan yang memang eh, apa namanya di learning language model, bukan di produsen GPU kayak Nvidia. Ya, mungkin ada dampak tidak langsung ya, tapi secara langsungnya ke OpenAI pasti, yang kan ChatGPT gitu. Jadi mereka bisa menarik menarik pengguna dari OpenAI ya, terutama di pasar Asia. Sama juga dampak ke Meta. Meta kan menghasilkan Meta kan punya namanya Lama Lama 3 ya. Nah, itu juga bisa berdampak ke situ. Bisa juga berdampak ke eh, semacam ChatGPT lah, semacam punyanya Microsoft ya. Nah, jadi lebih lebih ke situ gitu ya. Nah, jadi ya bisa dibilang apa namanya, posisi Nvidia di sini belum bisa dibilang terpengaruh secara langsung ya. Mungkin secara nilai pasar ya beberapa hari kemarin, beberapa bulan ini, tapi secara apa namanya angka finansial itu perlu apa, kita butuh waktu lagi untuk bisa melihat itu sebenarnya. Ya, tapi yang jelas itu adalah apa namanya DeepSeek ini menarik user dari aplikasi-aplikasi AI lain kayak GPT itu. Gitu. Ya, mungkin sekian dari saya. Terima kasih. Baik, Pak Reno, terima kasih atas penjelasannya. Kita berikan aplaus dulu. Saya sangat ini ya, eh, takjub banget nih tentang Nvidia bahwa seberapa
besar, seberapa eh, dampak ya, yang sangat berdampak bagi kehidupan manusia. Tadi ada di bidang dia melakukan eh, produk di bidang pharmaceutical juga, robotik juga, ya. Kemudian dari otomotif itu menandakan bahwa ini peran teknologi itu sangat-sangat berdampak bagi kehidupan manusia dan saya kira eh, adanya DeepSeek masuk ini saya pikir masih belum terlalu yang tadi saya bilang di depan menggetarkan itu. Tadi Pak Reno bilang bahwa ada 17% itu bulan lalu itu agak turun harga sahamnya. Mungkin itu karena ada sentimen pasar saja yang membuat itu sempat menurun begitu. Tapi secara keseluruhan ini sangat sangat memerlukan waktu DeepSeek itu untuk menyanyi head to head dengan Nvidia. Kira-kira yang bisa saya ambil pesan tadi begitu. Nah, bagi Anda yang ingin berkomentar atau bertanya atau punya tambahan informasi yang lain, saya persilakan untuk kita sharing di sini. Monggo. Atau mungkin ada pandangan dari Pak Iman. Monggo silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya kira yang disampaikan oleh Mas Reno tadi sudah cukup komprehensif, cukup memberikan informasi yang detail dan strategik. Mas, saya pengen nambah aja. Begini. Kita itu sering ngomong begini, kalau ada pergerakan harga saham ya, misalnya, eh, ketika Nvidia harga sahamnya turun, itu terus, oh ini karena adanya DeepSeek. Nah, itu kita sering mendengar itu. Ketika harga saham, saham sebuah perusahaan atau indeks harga saham naik atau turun, kita me- mendengar analisis-analisis bahwa naik atau turunnya itu karena suatu hal tertentu. Itu sebenarnya kalau ngomong statistik itu ngawur sebenarnya. Kan tidak ada hubungannya antara harga saham NPG, apa, tidak ada hubungan yang bisa diverifikasi secara statistik antara turunnya saham Nvidia dengan eh, naik daunnya DeepSeek. Nah, kecuali kalau kita mau membuktikan itu, apakah itu ada hubungannya apa tidak, ya kita harus membuat datanya secara statistik, menganalisisnya dengan analisis korelasi, atau mungkin regresi, baru kita bisa membuat kesimpulan. Nah, kalau hanya berkomentar-komentar seperti yang kita dengar, seperti disampaikan Mas Rio tadi ya, itu orang ngomong suka-suka aja. Tapi kita yang penting jangan mudah terbawa, karena untuk menyatakan bahwa sesuatu berpengaruh terhadap yang lain, kalau itu ngomong data, itu pembuktiannya harus statistik. Nah, bisa tadi pakai korelasi misalnya, atau pakai regresi. Kalau tidak ada itu, ya sekedar ngomong, orang ngomong suka-suka aja. Saya kira itu eh, yang ingin saya sampaikan. Terima kasih, Mas Firman. Baik Pak Iman, terima kasih atas tambahannya. Ya, baik. Ini ada pertanyaan di kolom komentar dari Pak Haidar. Halo Pak Haidar. Ya, saya berasumsi bahwa Nvidia ini tetap bisa bertahan walaupun ada DeepSeek karena pola perusahaan teknologi di US rata-rata mereka memiliki produk yang berupa ekosistem. Ya, berupa ekosistem. Silakan Pak Reno menanggapi. Ya, kalau tadi dicontoh itu dia banyak kerjasama kan sama Asus, sama Siemens, sama BMW, sama Microsoft, Apple, semua tuh pakai chipnya
Nvidia. Jadi mereka tuh kalau gerak tuh, kalau di Amerika tuh emang bareng-bareng gitu istilahnya, Pak. Ya. Eh, nggak semudah itu untuk mengganti apa daya tawarnya DeepSeek ke korporasi-korporasi itu apa gitu, nggak ada, nggak bisa karena apa Nvidia ini sudah istilahnya sudah menjadi bagian gitu loh dari produk-produk korporasi-korporasi besar yang ada di Amerika ini. Kalau DeepSeek itu semacam language learning model aja, kayak ChatGPT. Hmm. Dia lebih ke ChatGPT gitu ya, Pak Rene. Iya, kayak kita bisa download aja di App Store, terus nanya-nanya ke GPT sebatas itu aja. Mungkin saat Jadi, ini masih sebatas itu. Kita nggak tahu nanti ke depannya. nah, dia itu dananya, nah kalah di pendanaan juga dengan perusahaan-perusahaan seperti OpenAI itu. Kalah dari pendanaan ya. Kan dia self funded kalau kalau si DeepSeek ini, jadi ya terbatas gitu pasti pendanaannya. Mentok-mentok juga setengah miliar dolar, klaimnya maksimal segitu sih kalau kata analis. Dibandingkan dengan yang kayak Nvidia gitu, dia bisa menghasilkan GPU squad itu karena memang di backup dengan dana yang wah. Betul, betul. Setuju. Amerika itu kalau dia membuat ini ya, itu saling terkait satu sama lain. Jadi sangat sulit ditiru ataupun dianu. Tapi memang kalau untuk menandingi itu Cina juga jago itu. Terbukti BYD dan Tesla. Nah, itu loh buktinya Cina. Saya pengen nambahkan Mas Firman. Jadi eh, DeepSeek itu kan sebuah eh, teknologi AI ya. Kalau sebenarnya kalau saya memandangnya, DeepSeek itu adalah sebuah platform. Kayak Meta platform itu punya Facebook, punya Instagram, punya yang AI itu apa? AI-nya Meta itu eh, apa Mas Rino? AI-nya Meta? Meta AI. Copilot, Copilot apa? Oh, Copilot itu punya Microsoft ya. Meta, Meta punya juga. Nah, kayak begitu. Jadi DeepSeek itu bukan perusahaan hardware, dia perusahaan platform. Maka kalau nanti, kalaupun dia berkembang, DeepSeek itu kemudian berkembang, maka dia akan bikin platform yang lain. Mungkin platform ini, platform itu, kayak Meta begitu. Saya melihatnya akan begitu. Nah, sementara kalau Nvidia itu adalah perusahaan produsen mikroprosesor. Nah, seperti disampaikan Mas Rino tadi, Meta itu kayak Intel, sorry komputer. Nvidia itu kayak Intel, kayak eh, AMD. AMD, kayak gitu. Jadi dia perusahaan produsen otaknya komputer. Nah, otaknya itu dipakai oleh siapa? Dipakai BMW untuk menggerakkan mobilnya, mungkin nanti dipakai juga oleh perusahaan-perusahaan otomotif yang lain. Dia bikin otaknya untuk robot. Jadi dia itu bikin prosesor persis kayak Intel. Cuma begini, dulu sebelum Nvidia eh, melonjak belakangan ini kan perusahaan prosesor terbesar itu kan Intel. Nah, kemudian belakangan ini secara market value Nvidia menggebrak dan mengalahkan Intel. Itu kalau ngomong eh, hubungan antara Nvidia dengan DeepSeek itu malah hubungan kayak DeepSeek itu kayak kayak BMW saja bagian Nvidia, pengkonsumsi atau pemakai CPU dia, pemakai otak komputer dia gitu, pemakai prosesor dia yang tadi namanya disebutkan Mas Renu tadi. Jadi kalau DeepSeek makin berkembang sebenarnya nanti dia juga makin butuh
prosesor dari NVIDIA. Gitu saya kira tamat saya. Ada yang angkat tangan Mas Firman? Siap. Ada Pak Fahri sih. Pak Fahri, silakan Pak Fahri. Info kan itu penjualannya Nvidia di antara Q4 2024 dibandingkan Q4 2023 itu ternyata ada kenaikan 263%. Nah, ini di Tengarai itu ternyata ada pembelian besar-besaran dari pihak Cina karena Cina itu memandang akan ada apa namanya larangan impor chip-chipnya Nvidia ke Cina. Nah, ini kan sebelum Donald Trump bertindak, nah ini otomatis Cina itu memborong duluan sebelum dilarang. Nah, ini makanya penjualan Nvidia itu melonjak drastis. Dengan penjualan yang meningkat ini otomatis nilai apa namanya harga market Nvidia itu kan naik. Nah, terus ketika sudah turun begini, ya itu menurut saya ini harga sebenarnya dari Nvidia itu menurut saya sih. Mungkin pandangan saya ini apa perlu diluruskan dari Pak Rino ataupun Pak Iman atau Pak Firman, monggo. Terima kasih. Terima kasih Pak Fahri atas tambahan informasinya. Ya, mungkin ada pendapat dari Pak Reno mungkin. Sudah ada lihat itu, saya belum apa ya konfirmasi itu. Saya nggak melihat. Pembeliannya ya, tahun 2023. Benar nggak itu dari Cina? Eh, si DeepSeek itu sebenarnya kan juga memakai NVIDIA sebenarnya. Sudah memakai NVIDIA sebenarnya. Ya, versi GPU murahnya, tapi udah dari lama. Entah itu memang kemarin dia pesan lagi yang lebih kencang, bisa jadi karena selama ini dia pakai yang versi lebih lambatnya gitu, yang versi apa sih namanya itu chip apa H800 itu tuh udah lama. Dan dia tuh cara mengembangkan AI-nya itu apa namanya pakai data-data platform AI yang udah ada. Pintarnya orang Cina tuh itu kayak dia ngambil data-data ChatGPT atau yang serupa lah, mereka belajar dari AI yang udah ada pakai chipnya Nvidia yang udah jadul. Itu dikabarkan ilegal chip itu, sebenarnya nggak boleh masuk Cina. Ya. Dari Pak Iman ada tanggapan terkait info dari Pak Fahri tadi. Ya, kalau saya pengen memperkaya cara pandang kita ya. Jadi persaingan di perusahaan-perusahaan penghasil chip. Nah, kita perhatikan ini data 2023 ya ini, belum terbaru ini belum 2024. Nah, kita lihat ya. Dulu perusahaan chip itu, layar saya kelihatan Mas Firman ya. Kelihatan. Nah, dulu perusahaan chip yang paling besar itu adalah Intel. Nah, Intel itu berdasarkan omset, laba, aset, dan market value, itu urutan ke 107, 107 dunia. Nah, kemudian bagaimana Nvidia? Nvidia itu 110. Jadi data 2023, Nvidia itu masih di bawahnya Intel. Hmm. Tapi ini kan 2023, 2024 kita tunggu nanti kira-kira paling bulan sekitar April atau Mei akan muncul peringkat berdasarkan data 2024.
Nah, pesaingnya yang juga di bidang chip itu adalah ini AMD, Advanced Micro Devices, itu di urutan ke-343 jauh. Jadi sebenarnya kalaupun eh, menggeser gitu ya, geser menggeser itu, kalau kita perhatikan ini omsetnya AMD itu 22 miliar, omsetnya Nvidia itu 60 miliar, itu 2023 ya. Nah, omsetnya Intel berapa? Intel itu 56. Memang dari sisi omset sudah kalah Intel. Nah, tapi kalau kita perhatikan laptop-laptop yang kita pakai itu isinya masih Intel Inside semua itu. Jadi ya saya kira memang Nvidia punya kelebihan di satu hal, tapi Intel juga punya kelebihan di hal yang lain. Ini dua perusahaan ini saling bersaing. Kalau tahun 2023 itu masih lebih tinggi, apa posisi Intel lebih tinggi. 2024 nanti kita tunggu. Nah, mungkin Intel sudah kalah mungkin. Saya dan kita semuanya harus, saya belum ngecek data laporan keuangannya karena memang juga belum terbit. Saya kira ini masih bulan Februari. Kita tunggu aja. Saya kira itu. Di atas Intel nggak ada, Pak. Sudah perusahaan chip juga nggak ada ya. Apa? Di atasnya Intel, perusahaan chip Nggak ada. nggak ada ya. Yang paling gede ya Intel sebelum ini. Tapi dengan Nvidia ini, Nvidia me- mengalahkan Intel dari si omset ini. Jadi saya kira itu. Ya, baik. Terima kasih Pak Ivan. Gitu mungkin kira-kira Pak Fari ya. Yes, siap. Ya, ini pertanyaan dari Pak Juli Sri Handono. Apakah penurunan harga saham Nvidia sudah mencerminkan harga wajarnya? Rata-rata perusahaan hardware PBV berapa? Intel, AMD dan sebagainya. Gimana Pak Reno? Penurunannya tadi apa mencerminkan harga wajar atau enggak? Kemudian rata-rata perusahaan hardware PBV-nya berapa? Intel berapa? AMD berapa? Silakan. Kalau kata analisnya JP Morgan sih saatnya untuk beli. Hmm, saatnya untuk dibeli. Kemarin tuh jatuh gitu nggak wajar. Itu aja. PE-nya si Nvidia saat ini adalah 49,25. Ya itu tinggi, tinggi sekali. Memang itu masih masih overpriced itu kalau 49. Biasanya perusahaan gede itu paling ya 25, 30 itu sudah bagus. Dia 49 saya kira memang eh, terlalu mahal gitu. Tapi kalau JP Morgan eh, apa namanya merekomendasikan beli ya, mungkin nanti akan naik lagi. Tapi kalau secara PE-nya, PE 49 itu memang tinggi sekali. Itu artinya ROI-nya investor kan hanya 2%. Kalau saya lihat si Microsoft itu berapa PE-nya. Microsoft itu PE-nya 33. Nah, ini wajar 33 itu masih oke antara 25 30-an itu oke. Kalau Nvidia eh, 49, hampir 50 itu memang saya kira terlalu tinggi. Saya Ya, kira itu. ada sambungan pertanyaan dari Pak Haider tadi belum saya sebut. Misalnya Google dengan fitur-fitur dengan subscription terpisah per payment, kemudian Juniper perusahaan teknologi jaringan juga memiliki produk yang saling melengkapi. Apakah ini bisa dikatakan ada RPD di balik RPD? Dan sependapat pengetahuan saya, DeepSeek tidak memiliki apa yang dimiliki perusahaan teknologi global yang saya sebutkan tadi. Ya, kaitannya dengan RPD ini, Pak Iman. Monggo tanggapannya. Ada yang namanya RPD-nya
Nvidia apa kira-kira? Pak Reno mungkin. Iya, ini kan bahas Google tadi ya. Kan sekarang jadi Alphabet. Nah, Google itu tuh RBD-nya. Dan banyak platform-platform lain. Kayak ada Google Maps, ada Waze. Memang kalau di teknologi pasti sinerginya begitu. Maksudnya di industri Hmm. lain pun pasti ada sinerginya kalau kalau di FMCG gitu misalnya sinergi jadikan distribusinya kan bisa. Dan tujuannya berdiri di dalam satu ekosistem kan bisa saling sinergi memang. Suaranya kurang keras Pak Reno. Jadi memang di setiap industri pasti ada sinergi seperti itu. Di perusahaan FMCG misalkan sinerginya ya beda lagi. Kayak sinergi jaringan distribusinya misalkan. Kalau di teknologi memang pasti sinerginya ya berbagi fitur. Sekarang di Google Maps kan ada lokasi apa misalkan ada polisi, ada kecelakaan, itu dulu nggak ada sebelum Alphabet mengakuisisi Waze. Jadi bukan bukan multiple RPD juga. Itu variabelnya lah. Variabel dari RPD itu. Oke, variabel dari RPD bukan sebuah multiple RPD. Baik, gitu Pak Haidar, ada feedback, persilakan. Saya membuka kesempatan bagi peserta lain yang ingin menyampaikan pendapatnya, masih ada waktu, silakan atau bertanya. Memang China dan Amerika ini saat ini sedang benar-benar perang dagang dalam tanda petik. Input tempo hari ya apa itu di TikTok kan sangat ini ya santer sekali di Amerika itu. Kemudian di pengadilan apa benar-benar dilarang apa sudah ini sudah tidak bisa beroperasi lagi atau gimana? Padahal TikTok itu yang download Amerika jutaan. Ya, orang Amerika yang download TikTok. Nah, ini dikhawatirkan itu akan mencuri data-data dari Amerika. Nah, akhirnya adanya pelarangan. Saya masih belum pengadilan kemarin gimana itu keputusannya? Apa benar-benar melarang atau masih tetap ada di Jakarta di Amerika? Sangat ini ya, luar biasa ini dua negara ini. Baik, yang lain monggo silakan silahkan yang berkomentar atau mau bertanya atau menyampaikan pendapat silakan. Ada Pak Yudi, Pak Syarif, Pak Wisnu. Ya, jadi memang kalau kita melihat dari netizen itu kan bahasanya eh, benar-benar menggelitik gitu ya. Kayak tadi meruntuhkan saham Nvidia, kemudian eh, pada hari itu ada eh, saat Ronaldo menggeser botol Coca-Cola, nah, itu kemudian harga sahamnya turun. Nah, itu apakah benar-benar turun atau enggak? Maka
kami selalu menyajikan ya bincang santai korporasi itu sesuai dengan data, tidak asumsi, tidak hanya sekedar gosip belaka, maka kita harus membuka data. Benarkah faktanya seperti itu? Untuk edukasi kepada kawan-kawan, terutama pada kawan-kawan di grup korporatisasi. Gitu. Oleh karena itu, kami juga meminta kawan-kawan kalau kalau ada ini ya permintaan materi yang ingin dibahas bisa nanti disampaikan di grup korporatisasi. Baik, ini waktunya sudah habis. Masih adakah yang bertanya? Ini pendapat ya. Pendapat dari Pak Fahri. Mungkin apresiasi tinggi investor terhadap Nvidia tinggi karena memonopolinya. Ketika ada ancaman bersaing, maka runtuhlah keistimewaan dari Nvidia. Dari Pak Askan, salam sehat selalu buat Pak Iman dan dulu-dulu semua. Ada ini dari saya bacakan ya supaya anu semua. Dari Pak Haidar tadi sedikit menambahkan tentang TikTok yang barusan dibilang tadi, TikTok berhenti beroperasi di Amerika Serikat pada Sabtu malam. Oh ya, meneruskan platform Minggu 19 Januari 2025. Oke, terima kasih Pak Haidar. Baik, terima kasih semuanya ya yang sudah hadir malam hari ini. Terima kasih atas pertanyaan dan tanggapan di kolom komentar. Kami masih terus meminta kawan-kawan untuk memberikan saran ataupun pendapat yang nanti bisa eh, kami jadikan untuk bahan-bahan materi di Bincang Santai Korporasi. Ikuti terus materi kami di korporatisasi.com yang akan kita share di grup WhatsApp ataupun Telegram. Kita juga ada Instagram ya. Silakan Bapak dan Ibu bisa menikmati materi-materi kami di Instagram. Kemudian TikTok juga ada, YouTube juga bisa nanti search aja ketik SNF Consulting nanti ada keluar sendiri materinya. Baik, waktu kita sudah habis. Saya terima kasih. Ya, kami izin pamit pohon undur diri. Terima kasih kepada Pak Reno, Pak Iman yang sudah berbagi malam hari ini dan Bapak Ibu yang sudah hadir malam hari ini meramaikan bincang santai kita malam ini. Semoga semuanya sehat selalu, usahanya lancar, berkah, barokah untuk keluarga, untuk orang-orang tercinta Anda. Terima kasih. Saya tutup. Jangan lupa kita ada agenda kelas korporatisasi di Jakarta tanggal 18 sampai 20 Februari ya, ikuti. Kemudian nanti ada um, di Maret ya, insya Allah nanti akan ada kelas wakaf ya yang kita adakan lagi. Kemudian ada kelas-kelas baru, nanti ada insya Allah nanti akan kita umumkan di grup supply chain management ya, nanti akan kita uh, launch kita umumkan di grup. Terima kasih, saya pamit undur diri. Terima kasih, saya tutup. Mohon maaf kalau ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Terima semuanya. kasih semuanya. Terima kasih semuanya. Selamat malam. Selamat malam. Mari. Pak.